Bertemu kembali bersama Panatua Zaesin di alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan like dan subscribe and comment YouTube Panatua Zaesin. Terima kasih. Chapter 1011, Terobosan. Douzong, seekor gail liar berkecamuk di luar mulut gunung berapi, bersiul berulang kali saat melakukannya. Dua sosok tua berdiri dengan tangan mereka di belakang mereka di sebuah paviliun batu tidak jauh dari mulut gunung berapi. Sudah 2,5 bulan, Jinsi merajut alisnya dan melihat ke mulut gunung berapi. The Heaven Mountain Blood Pool di tempat itu telah jatuh dari kondisi yang terisi kembali kemudian ke tingkat yang sangat dangkal. Selain itu, warna darah di dalam cairan telah menjadi lebih pucat. Sepintas, itu tidak tampak jauh berbeda dari air danau biasa. Energi di dalamnya juga memucat ke tingkat yang tidak mungkin untuk diserap. Jingu di samping juga tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Dia segera berkata dengan ragu-ragu, mungkinkah sesuatu telah terjadi? The Heaven Mountain Fire Poison di bawah ini terlalu padat. Bahkan aku tidak berani melanjutkan terlalu dalam. Itu tidak seharusnya demikian. Meskipun Heaven Mountain Fire Poison sangat ganas, itu tidak menimbulkan banyak ancaman terhadap Heavenly Flame. Jinsi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bagaimanapun, nadanya tidak tampak sangat percaya diri ketika dia mengatakan ini. Xiao Yan sudah memasuki Heaven Mountain Blood Pool selama 2,5 bulan. Periode waktu ini memang agak terlalu lama. Racun api di dasar Blood Pool sangat padat. Bahkan dia tidak berani tinggal untuk waktu yang lama. Meskipun Xiao Yan memiliki Heavenly Flame, kekuatannya pada akhirnya hanya dari bintang 9 Do Huang. Jingu tanpa daya menghela nafas ketika dia melihat penampilan Jinsi. Selama 2,5 bulan ini, gelombang energi dari pegunungan mata surga secara bertahap telah tenang. Feng Qing'er dan yang lainnya tetap berada di kolam darah selama 5 hari sebelum meninggalkan kolam renang. Setelah mengucapkan selamat tinggal singkat, mereka dengan cepat meninggalkan tempat ini. Dari kelihatannya, sepertinya mereka mendapat manfaat dari perendaman di kolam darah kali ini. Mereka bahkan mungkin dapat berhasil menerobos kelas Do Huang begitu mereka kembali. Nalan Yanran, di sisi lain, hanya bertahan di pool darah selama 3 hari. Ini karena energi di dalam tubuhnya sudah mencapai kejenuhan, dan dia memiliki sedikit pilihan selain pergi. Setelah itu, dia menunggu Xiao Yan di Heaven Eye Mountain Range selama hampir 2 bulan sebelum akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Dengan kata lain, itu mungkin bahwa itu Xiao Yan adalah satu-satunya di Gunung Mata Langit yang tidak seorang pun memiliki berita tentangnya. Jika masih belum ada berita hari ini, aku akan memasuki Blood Pool dan melihat apa yang telah terjadi. Setelah merenung sebentar, Jinsi akhirnya mengertakkan giginya. Dia masih membutuhkan bantuan Xiao Yan untuk mengusir racun api dari tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa itu dia tidak bisa masuk ke dasar kolam darah seperti yang dia inginkan, dia tidak punya pilihan selain pergi dan melihat. Jingu juga tak berdaya mengangguk ketika mendengar ini. Mereka tidak punya pilihan lain kecuali melakukannya. Bang! Petik 1. Daerah sekitar mulut gunung berapi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh keras ketika Jingu baru saja mengangguk. Semua energi di sekitar mereka tiba-tiba mulai berfluktuasi. Setelah munculnya suara gemuruh ini, orang bisa melihat bahwa itu energi alam sekitarnya tampaknya telah bertemu dengan kekuatan drak dan mulai dengan ganas berkumpul di sekitar mulut gunung berapi. Jinsi dan Jingu mengarahkan mata mereka ke tempat di mana energi telah berkumpul. Itu mengejutkan lokasi di mana Heaven Mountain Blood Pool berada. Apa yang telah terjadi? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Jingu terkejut ketika dia buru-buru bertanya. Jinsi juga mengerutkan kening. Matanya dengan tegas menatap bagian dalam pool darah. Sebuah pusaran air yang beberapa meter tingginya muncul di tempat itu. Bagian tengah pusaran adalah lubang hitam gelap. Energi alami sekitarnya semua mengalir liar melaluinya. Bagian dalam dari Blood Pool sepertinya memiliki sesuatu yang menyerap energi. Jika aku menebak dengan benar, ini seharusnya dibuat oleh Xiao Yan. Jinsi perlahan menyimpulkan, bagaimana dia bisa membangkitkan energi alam sampai mengguncang karena kekuatan Do Huangnya. Jingu berbicara dengan suara terkejut. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya melebar. Ada ekspresi terkejut di wajahnya saat dia beralih ke Jingu. Orang ini, mungkinkah dia akan melakukan terobosan ke kelas Douzong? Petik 1. Sebuah tatapan aneh juga melintas di mata Jinsi.
Sesaat kemudian, dia mengangguk dan berkata, kemungkinan besar masalahnya. Orang ini, sudah benar-benar melakukannya. Meskipun Gunung Langitain Bloodpool memang memiliki beberapa efek untuk membantu satu terobosan kemacetan, ini juga pertama kalinya aku melihat seseorang terobosan dengan bantuan Bloodpool. Jika berita ini tersebar, kemungkinan bahwa itu daya tarik dari kolam darah Bukit Surga akan terus melambung. Petik 2. Tidak heran dia tetap begitu lama di dasar Bloodpool. Dia sebenarnya berpikir untuk menembus kelas Douzong sekaligus. Namun, sepertinya metode ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang seperti dia yang memiliki api surgawi. Racun api gunung surga di bawah ini benar-benar terlalu menakutkan. Petik 1. Tetapi aktivitas yang dibuat oleh orang ini saat dia menerobos sungguh luar biasa. Tempat ini telah terguncang sampai seperti ini. Sangat mungkin bahwa itu beberapa elit Douzong dalam radius 500 km akan merasakan sesuatu. Jingu memukul mulutnya sambil meratapi. Jin Si mengangguk. Matanya terfokus pada Bloodpool dan jantungnya juga menghela nafas lega. Selama tidak ada yang terjadi pada Xiaoyan, racun api di dalam tubuhnya seharusnya tidak menjadi masalah. Sementara keduanya berbicara, fluktuasi energi alami di tempat ini juga menjadi semakin intens. Gelombang demi gelombang energi padat merembes dari sekitarnya. Setelah itu, energi mengalir menuju pusaran air di dalam kolam darah. Melihat dari kejauhan, kelihatannya seolah-olah seluruh Heaven Eye Mountain terbungkus dalam badai energi yang berwarna-warni dan penuh kekerasan, memberikannya penampilan yang spektakuler. Perubahan tiba-tiba yang tak terduga secara alami menarik perhatian seluruh emas tikus menelan suku di Gunung Mata Surga. Tak terhitung tatapan kagum tertembak ke sumber keributan itu. Mereka melihat energi seperti substansi sementara tekanan energi yang samar-samar merembes dari itu menyebabkan cukup banyak emas menelan tikus untuk merasakan hati mereka gemetar ketakutan. Perubahan di sekitarnya tidak hanya tidak berkurang dengan aliran waktu, tetapi malah menjadi lebih parah. Pada akhirnya, sepertinya ada banyak pilar warna-warni jatuh dari langit. Saat semakin banyak energi yang dituangkan ke dalam Bloodpool, aura yang megah, mirip dengan naga besar yang terbangun, perlahan-lahan merembes keluar dari dasar Bloodpool. Aura itu sangat kuat, bahkan ekspresi Jin Si dan Jin Gu sedikit berubah. Aura ini tidak tampak seperti level seseorang yang baru saja maju ke kelas Douzong. Jin Gu bergumam agak ragu. Ya, aura ini saja tidak kalah dengan bintang satu biasa Douzong. Namun, seseorang tidak bisa mengesampingkan penjelasan tentang aura seseorang mencapai puncak ketika menerobos. Mungkin itu akan secara bertahap dikurangi setelah terobosan selesai. Jin Si mengangguk saat dia menjawab. Aura yang menyerap dengan cepat menyebar. Dalam waktu singkat, itu menutupi seluruh gunung Heaven Eye. Di bawah aura yang begitu kuat, semua orang, dengan pengecualian dari individu kuat tertentu seperti Jin Si, merasakan ketakutan merembes keluar dari hati mereka. Cukup banyak emas menelan tikus, yang belum berevolusi, mengeluarkan jeritan panik. Mengikuti aktivitas besar-besaran di dalam gunung mata surga dan aura yang semakin kuat yang menyebar dari dasar Bloodpool, beberapa ahli dalam radius 500 km dari Heaven Eye Mountain merasakan sesuatu. Dalam sekejap, banyak tatapan dilemparkan ke arah kisaran mata surga Eye. Aura ini adalah orang lain yang akan melakukan terobosan ke kelas Douzong. Dari arah ini, sepertinya berasal dari pegunungan Heaven Eye. Apakah itu anggota lain dari suku menelan Mols Emas? Petik 1. Orang-orang ini benar-benar beruntung. Oleh karena itu, kekuatan emas menelan suku tikus akan meningkat lagi. Petik 1. The Heaven Mountain Bloodpool benar-benar barang bagus. Sepertinya aku harus meminta para murid di sekte untuk mencoba peruntungan mereka di lain waktu. Petik 1. Energi bersiul di sekitar langit puncak gunung mata surga. Kecepatan berputar dari pusaran air di kolam darah juga menjadi lebih gila ketika gelombang memercik ke dinding batu di sekitarnya, memancarkan poni yang memekakkan telinga. Mungkin itu karena fluktuasi energi alam sekitarnya, tetapi cukup banyak awan gelap berkumpul di langit di atas puncak gunung. Dalam sekejap, cuaca yang semula cerah tertutup oleh awan gelap. Jin Si dan Jin Gu tidak peduli tentang perubahan di langit. Tatapan mereka terkunci rapat di Bloodpool. Berdasarkan indera mereka, hisap dari dasar Bloodpool sepertinya telah tercapai puncak. Dia akan keluar. Jin Si menatap kecepatan rotasi permukaan air yang menakutkan sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Bang! Petik 1.
Suara Jinsi baru saja terdengar ketika permukaan air muncul seolah-olah sebuah bom telah jatuh ke dalamnya. Itu meledak dan pilar air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Pilar air pecah, dan sepertinya hujan turun di gunung mata langit. Pilar-pilar air kolam darah menyembur ke segala arah. Beberapa saat kemudian, teriakan seperti derek, dari dasar kolam darah, tiba-tiba menerobos permukaan air dan menembak ke awan sambil membawa doki yang kuat dengannya. Bang 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 bang. Raungan yang jelas tampaknya telah mengaduk gemetarnya langit dan daratan. Ruang terdistorsi sementara pilar air meluncur keluar. Seluruh Heaven Eye Mountain Range mulai bergetar saat ini juga. Banyak retakan mulai menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba di sekitar mulut gunung berapi sementara suara memekakkan telinga bergema di atas gunung. Ledakan. Pergerakan puncak gunung baru saja berhenti ketika pilar air besar, yang sepertinya menutupi semua kolam darah, ditembak dengan kejam seperti letusan gunung berapi. Ini dengan paksa meledakkan pusaran air di permukaan. Pilar air itu beberapa puluh meter tingginya. Ketika mencapai titik tertingginya, pilar air itu tiba-tiba runtuh. Gumpalan air yang sangat besar jatuh dari langit, seperti hujan yang terbentuk di antara langit dan daratan. Hujan dengan keras menghantam bebatuan di bawah ini, menghasilkan suara derai-derai yang jelas yang terbentuk. Semua tatapan di dalam kisaran mata surga terfokus pada langit. Hujan yang menyebar di langit tampaknya telah terkoyak oleh tangan tak terlihat, membuka jalan ke langit. Sesosok kurus perlahan muncul di bagian langit di mana hujan telah dipisahkan. Kaki sosok itu menginjak udara kosong sementara tubuhnya berdiri sangat lurus. Aura agung yang menyebar dari tubuhnya muncul seperti pedang yang bisa membelah langit tanpa akhir di atas kepalanya. Dozong. Banyak suara hormat dan cemburu terdengar di seluruh Heaven Eye Mountain Range ketika semua orang yang hadir merasakan kekuatan besar dari aura ini. Jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Chapter 1012, Melihat Yao Lao lagi. Sosok kurus itu berdiri di langit. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi aura agungnya sudah cukup untuk menyebabkan area ini bergetar. Dozong, titik sejati ketika seseorang dapat dianggap sebagai ahli sejati di benua itu. Hanya dengan berhasil mencapai level ini seseorang akan mendapatkan prasyarat yang memungkinkan seseorang untuk bertahan hidup di Central Plains. Saat ini, Xiao Yan telah mencapai langkah ini pada usia seperti itu. Prestasi ini sangat mengesankan. Hujan turun dari langit ke segala arah, membungkus gunung mata surga dalam cengkeramannya. Sebuah suara Peter Platter muncul. Sosok itu berdiri di udara kosong yang jauh. Tidak ada sayap doki atau sayap tulang muncul di punggungnya. Berjalan di udara adalah indikator unik dari seorang elit Dozong. Sejumlah tatapan tak terhitung melewati hujan dan melihat sosok tak bergerak di langit. Dalam sekejap, seluruh Heaven Eye Mountain Range menjadi benar-benar diam. Hanya suara tetesan hujan yang jatuh di daun-daun pohon yang jelas bergema di atas gunung. Sosok di langit tidak bergerak. Setiap kali hujan datang ke radius dalam 5 kaki darinya, itu akan secara otomatis menyebar. Cara itu seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Xiao Yan. Pada saat ini, mata Xiao Yan tertutup rapat. Aura megah berlama-lama di atas tubuhnya, menyebabkannya tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi sebuah patung. Apa yang salah dengannya? Jin Gu bertanya. Kejutan melintas di matanya saat dia melihat keheningan Xiao Yan. Saat ini, Xiao Yan telah berhasil maju. Kenapa dia menjadi seperti ini? Sepertinya dia telah memasuki kondisi unik, Jin Si ragu sejenak sebelum berbicara. Jin Gu terkejut ketika mendengar ini. Meskipun kekuatannya lebih kuat dari Xiao Yan, dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di tubuhnya. Mari menunggu, dia harus segera pulih. Baik, Xiao Yan, yang matanya tertutup di langit, mengerutkan kening penuh perhatian sementara kedua orang itu berbicara. Segel api di alisnya, yang tidak menunjukkan banyak aktivitas untuk waktu yang lama, saat ini memancarkan cahaya api. Xiao Yan pada awalnya tidak yakin tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kekuatan spiritual di dalam tubuhnya telah menjadi sangat sensitif saat dia berhasil menembus kelas Dozong. Pada saat yang sama, dia sekali lagi merasakan sisa-sisa spiritual samar yang tersisa di dalam segel api di antara alisnya. Segel api ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Yao Lao ketika dia ditangkap. Itu juga bukan pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Ketika ia menerobos ke kelas Do Huang saat itu,
Xiaoyan telah mengikuti segel spiritual yang tersisa di segel api, bepergian ruang itu sendiri, untuk menyelidiki ke aula besar misterius di mana Yao Lao telah dipenjara. Karena kekuatan spiritualnya lemah saat itu, apa yang bisa dia lihat sangat kabur. Dengan pengalamannya dari terakhir kali, Xiaoyan mengerti apa yang terjadi ketika dia sekali lagi merasakan perubahan segel api. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya berkumpul bersama sebelum memasuki bagian dalam segel api. Sebuah flash muncul di mata Xiaoyan setelah kekuatan spiritualnya memasuki segel api. Sebuah terowongan aneh, gelap hitam muncul. Tanpa ragu-ragu, kekuatan spiritualnya bergegas ke dalamnya seperti sambaran cahaya. Terowongan gelap hitam tampaknya sangat panjang. Namun, Xiaoyan tidak merasa cemas karena dia memiliki pengalaman dari terakhir kali. Dia dengan hati-hati mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan dengan cepat terseok-seok melaluinya. Perjalanan ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum semacam tekanan samar-samar ditransmisikan dari tepi terowongan. Fluktuasi yang gelap dan padat juga terasa. Kekuatan spiritual baru saja keluar dari terowongan ketika merasakan dingin yang gelap menyapu. Aula gelap besar yang sama memasuki matanya. Aula besar ini sangat besar sehingga menakutkan. Itu benar-benar tertutup dalam warna hitam keabu-abuan, yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan ekstrim. Ada cukup banyak pilar batu hitam yang tingginya puluhan kaki di aula besar. Banyak simbol aneh digambar pada pilar-pilar batu ini. Mereka samar-samar memancarkan cahaya, muncul seperti mata berkedip yang tak terhitung jumlahnya, memberikan penampilan yang mengerikan dan dingin. Tatapan Xiaoyan dengan cepat menyapu aula besar ini, yang begitu besar sehingga dia tidak tahu ukurannya. Setelah itu, matanya tiba-tiba berubah ke area tertentu. Sejumlah gugus cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip di tempat itu. Setelah mengamati dengan saksama, orang dapat melihat bahwa itu bagian dalam dari light tersebut. Kelompok adalah tubuh spiritual dengan mata tertutup rapat. Meskipun Xiaoyan telah melihatnya terakhir kali, ada terlalu sedikit waktu dan kekuatan spiritualnya masih lemah. Oleh karena itu, visi yang dia bawa kembali sangat kabur. Kali ini, bagaimanapun, dia bisa dengan jelas melihat bahwa itu ada rantai berwarna hitam meliuk-liuk di antara kumpulan tubuh spiritual. Rantai berwarna hitam ini melilit leher tubuh spiritual. Sepertinya ada sesuatu yang samar-samar ditarik dari interior tubuh spiritual melalui rantai. Tatapan Xiaoyan bergerak dengan rantai dan melihat bahwa itu ada beberapa pilar berwarna gelap hitam menjulang aneh yang ada di ujung rantai. Pilar-pilar batu ini sepertinya menyerap sesuatu dari dalam tubuh spiritual. Xiaoyan merasakan creepiness mengalir di tubuhnya ketika dia melihat adegan ini. The Hall of Souls tampaknya menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai semacam nutrisi. Meskipun Xiaoyan saat ini hanya kekuatan spiritual yang tak terlihat, emosi terkejutnya masih muncul. Kejutan ini berlanjut sesaat sebelum Xiaoyan buru-buru merasakan trans lemah yang ada di dalam segel api. Kekuatan spiritualnya dengan hati-hati melayang di sekitar aula besar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bahkan tidak bisa melihat satu pun penjaga Hall of Soul di aula ini. Hanya ada keheningan linglung dan seperti kematian yang seragam. Tempat kematian yang aneh dan suram. Ini adalah evaluasi Xiaoyan tentang tempat ini. Pencarian Xiaoyan tidak berhenti saat pikiran ini melintas di hatinya. Tatapannya menyapu interior ruangan yang padat. Sesaat kemudian, kekuatan spiritualnya tiba-tiba bergetar. Joy segera bangkit di dalam hatinya. Fluktuasi kecil itu menjadi sedikit lebih jelas. Kecepatan Xiaoyan diam-diam meningkat dengan pikiran berkelap-kelip di pikirannya. Namun, dia tidak berani bergerak terlalu cepat. Dia jelas mengerti bahwa itu pasti ada tetua terhormat, Dou Zun, yang menjaga aula ini. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini benar-benar berbeda sekarang, dia tidak begitu arogan sehingga dia pikir dia bisa bertarung dengan elit Dou Zun. Kekuatan spiritual Xiaoyan tiba-tiba berhenti setelah bepergian ke depan untuk sementara waktu. Tatapannya terkejut saat dia melihat di depannya. Ada sekelompok cahaya, yang tidak menonjol, tergantung di atas meja batu. Di dalam klaster cahaya ada seorang lelaki tua, yang tubuhnya tampak agak ilusi. Orang tua ini memiliki kedua matanya tertutup rapat. Wajah tua itu, yang sangat familiar, mengejutkan Yao Lao. Leher Yao Lao juga memiliki rantai berwarna hitam di sekitarnya. Terlebih lagi, rantai berwarna hitam ini tampak lebih besar dari yang lain. Juga ada lebih banyak simbol aneh di atasnya. Kekuatan spiritual Xiaoyan gemetar intens,
mengungkapkan kegembiraannya dan perasaan yang tak terlukiskan saat ini. Xiao Yan menatap wajah, yang sepertinya terlihat lebih tua. Sudah hampir 3 hingga 4 tahun sejak Yao Lao ditangkap. Xiao Yan merasa sakit, seperti jantungnya dicengkeram oleh sesuatu serta niat membunuh yang sangat besar ketika dia memikirkan kesulitan yang dialami Yao Lao selama tahun-tahun ini. Yao Lao harus diberi banyak pujian atas semua prestasinya. Seperti kata pepatah, seorang guru seperti ayah. Xiao Yan juga benar-benar memandang Yao Lao sebagai ayahnya. Itu wajar bahwa itu hati Xiao Yan merasakan rasa sakit yang luar biasa ketika melihat Yao Lao menderita penyiksaan seperti itu. Kekuatan spiritual Xiao Yan melayang ke bagian atas meja batu. Karena kehati-hatiannya, Xiao Yan tidak mendaratkan tubuhnya. Sebaliknya, tatapannya menatap Yao Lao, yang menutup matanya. Dia bisa merasakan kekuatan hidup Yao Lao. Meskipun itu lemah, untungnya tidak ada yang terlalu serius terjadi padanya. Sementara Xiao Yan mengamati Yao Lao, yang sedang terlelap, Yao Lao sepertinya merasakan sesuatu. Kelopak matanya bergerak-gerak. Setelah berjuang sejenak, dia perlahan membuka matanya. Tubuh Yao Lao langsung menegang setelah dia membuka matanya yang agak keruh. Tatapannya tumpul saat dia mulai di udara kosong di depannya. Tubuhnya tanpa sadar bergetar. Melihat Yao Lao bertindak seperti ini, Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Kekuatan spiritualnya terdistorsi saat ia berubah menjadi sosok ilusi yang berlutut ke arah Yao Lao di udara. Setelah itu, dia berkauto ke Yao Lao. Suaranya sedikit serak, "Guru, murid ini tidak berbakti." Petik 1. Yao Lao menyaksikan pria muda yang diskors sambil berlutut. Matanya menjadi lembab dan suara kecil melewati bola lampu. "Teman kecil, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Mampu merekrut kamu sebagai murid aku adalah hal terbaik yang pernah dilakukan tulang lama aku ini." Petik 1. Meskipun Yao Lao saat ini di penjara, dia masih memiliki penglihatannya. Dia bisa mengatakan bahwa itu Xiao Yan saat ini hanyalah sebuah benang kekuatan spiritual. Namun, ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalamnya. Karena Xiao Yan mampu mengandalkan benang kekuatan spiritual untuk berubah menjadi seseorang, Yao Lao secara alami dapat menebak bahwa itu Xiao Yan saat ini telah berhasil maju ke kelas Douzong. Mata Xiao Yan memerah. Dia berbisik, "Guru, yakinlah bahwa itu aku akan datang dan menyelamatkan kamu sesegera mungkin." Petik 1. Mungkin kamu tidak memiliki kualifikasi. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika suara tua, acuh tak acuh perlahan terdengar di aula besar. Tekanan besar tiba-tiba turun setelah munculnya suara lama ini. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Dia berdiri, berbalik, dan melihat ruang berfluktuasi di belakangnya dengan mata gelap. Seorang pria tua berpakaian ungu, aneh muncul di tempat itu. Orang tua berbaju ungu itu melirik Xiao Yan. Dia segera merajut alisnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan samar-samar memberinya perasaan yang agak akrab. Setelah berpikir sebentar, dia tanpa sadar mengatakan dengan terkejut, "Kamu adalah kekuatan spiritual sejak saat itu." Petik 1. Xiao Yan menatap pria tua berpakaian ungu ini dan tidak menjawab. Tidak disangka bahwa itu orang yang bahkan tidak dapat menerima fluktuasi spiritual dari diri yang mulia ini, Douzun, sebenarnya dapat datang ke tempat ini. "Sepertinya kamu jauh lebih kuat daripada saat itu." Pria tua berjubah ungu itu melirik Yao Lao di gugus cahaya. Dia samar-samar tersenyum, mengangkat tangannya, dan mengarahkannya ke Xiao Yan dari kejauhan. "Namun, ini jauh dari cukup. Lain kali aku datang ke sini, aku akan membalas semua kesulitan yang dialami guru selama tahun-tahun ini." Tatapan Xiao Yan sama seperti binatang buas. Ini samar-samar membawa kegilaan yang menyebabkan orang merasa takut. "Semoga." Pria tua berpakaian ungu itu mengangkat alisnya saat tangannya tiba-tiba mengepal. Ruang di sekitar Xiao Yan segera retak. Kekuatan spiritual Xiao Yan tersingkir oleh serangan yang menakutkan ini. Permukaan ekspresi senang di wajah lama Yao Lao dalam gugus cahaya saat dia melihat tubuh Xiao Yan yang menghilang. Xiao Yan mampu tetap tidak takut di hadapan seorang elit Douzun. Dari kelihatannya, dia benar-benar tumbuh cukup banyak selama tahun-tahun ini. Yao Lao secara samar-samar merasa bahwa itu pada kesempatan berikutnya muridnya ini muncul, dia tidak akan menjadi kekuatan spiritual belaka. Sebaliknya, dia akan tiba sendiri. Alis pria tua berpakaian ungu itu sedang merajut bersama ketika dia melihat tatapan puas di wajah Yao Lao. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui,
hatinya merasakan sedikit ketidaknyamanan yang tidak muncul selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Meskipun itu tidak terlalu intens, itu masih menyebabkan dia merasakan kedinginan yang meresap jauh ke tulang-tulangnya. Xiao Yanhu, suara yang berisi air dingin perlahan terdengar di dalam aula yang tenang. Jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. 1 bintang Douzong. Yao Lao di dalam kelompok cahaya itu melihat pria tua berpakaian ungu kekuningan di aula yang besar dan gelap hitam itu. Dia tanpa sadar tertawa, "Qintian, apakah kamu merasa gelisah?" Petik 1. Ekspresi pria tua berpakaian ungu itu menjadi sedikit dingin ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Dia samar-samar berkata, "Yao Chen, kamu hanya harus menjaga diri sendiri. Jika kepala balai tidak menyukai keterampilan alkemis kamu, apakah kamu berpikir bahwa itu kamu akan hidup sampai sekarang?" Petik 1. Kepala Yao Lao bergerak sedikit. Itu menyebabkan rantai itu mengeluarkan suara, berdentang. Kelopak matanya perlahan-lahan tertutup saat dia dengan dingin tertawa, "Aku yang dulu bukan softy sepertimu." Petik 2. Orang bijak akan mengenali situasinya. Memasang perlawanan yang sia-sia adalah hal yang paling bodoh untuk dilakukan. Dengan keterampilan alkemis kamu, satu-satunya orang di benua Doki ini yang bisa membandingkan dengan kamu mungkin hanya beberapa orang tua yang tidak akan mati di Menara Pil. Jika kamu bergabung dengan Hall of Souls, posisi kamu pasti akan lebih tinggi dari aku. Mengapa kamu ingin menderita di tempat ini? Pria tua berpakaian ungu itu perlahan berbicara. Ridicule muncul di wajah Yao Lao, tetapi dia terlalu malas untuk mengganggu orang lain. "Aku pikir kamu memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan seperti apa yang dimiliki Hall of Souls. Jika tidak, mengingat kesombongan kamu, tidak mungkin bagi kamu untuk bersembunyi selama bertahun-tahun. Meskipun tempat ini hanya aula cabang dari Hall of Souls, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu muridmu dapat menerobos masuk ke sini?" Pria tua berpakaian ungu itu berbicara dengan sinis. Kata apapun yang diucapkan sekarang hanya akan mendapatkan kemenangan verbal. Semuanya akan mengungkapkan hasil ketika saatnya tiba. Yao Lao tersenyum ketika dia mendengar ini. Mata awalnya yang suram telah menjadi sangat terang. Ekspresi pria tua berpakaian ungu itu tenggelam saat melihat ini. Dia dengan dingin tertawa, "Muridmu itu bernama Xiao Yan, kan? Jika aku menebak dengan benar, kemungkinan dia juga telah tiba di dataran tengah. Baik, diri yang mulia ini, Douzun, harus menunggu dia datang. Namun, semoga dia akan dapat bertahan hidup saat dikejar oleh Hall of Souls." Petik 1. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria tua berjubah ungu itu mengayunkan lengan bajunya. Ruang di sampingnya menjadi terdistorsi. Dia perlahan menghilang ke ruang terdistorsi itu dengan cara yang aneh. Tinju Yao Lao sedikit terkepal saat dia menatap tempat pria tua berpakaian ungu itu menghilang. Dia segera tertawa lembut saat kedua matanya secara berangsur-angsur menutup. Setelah akhir percakapan antara keduanya, aula yang jauh besar sekali lagi menjadi mati hening. Di puncak gunung mata surga, semburan kuat perlahan mulai berhenti. Sinar matahari yang hangat jatuh dari ground dan menerangi seluruh gunung. Lingkungan setelah hujan sangat segar. Sosok manusia di langit mempertahankan sikap diam untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba bergetar. Mata yang tertutup rapat itu juga perlahan dibuka. Niat membunuh melonjak di dalam mata hitam gelap itu. "Guru, tunggu aku." Petik 1. Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam dan menekan niat membunuh yang berputar-putar di dalam hatinya. Tangannya yang terkepal perlahan dibuka. Pria tua berbaju ungu yang dilihatnya kali ini harus menjadi elit asli pertama Douzun yang pernah ditemui Xiao Yan. Tekanan besar itu memang sangat menakutkan. Untungnya, Xiao Yan saat ini tidak lagi si kecil yang baru saja maju ke kelas Do Huang saat itu. Dia masih bisa tetap tenang di bawah tekanan itu. Ini berkali-kali lebih baik jika dibandingkan dengan saat terakhir di mana dia dihancurkan oleh tekanan sebelum dia bahkan dapat melihat pihak lain. Xiao Yan telah belajar banyak setelah memasuki ruangan besar, gelap-gelap itu. Tentu saja, hal yang meyakinkan Xiao Yan adalah bahwa itu Yao Lao masih aman. Meskipun situasi Yao Lao mungkin tidak terlihat bagus, setidaknya tidak ada tanda-tanda hidupnya dalam bahaya. Meskipun ini adalah kasusnya, Xiao Yan tahu bahwa itu dia perlu mempercepat. Tidak mudah bagi Yao Lao untuk dapat bertahan selama bertahun-tahun.
Jika dia berlarut-larut selama beberapa tahun, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Setelah aku menyelesaikan masalah ini di sini, aku akan menuju ke Wind Lightning Pavilion. Aku harus menemukan Feng Zunze tidak peduli apa. Aku harus mendapatkan bantuannya untuk menyelamatkan Yao Lao sesegera mungkin. Petik 1. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mengambil keputusan. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan merasakannya dengan hati-hati. Saat ini, bagian dalam tubuhnya sepertinya telah mengalami transformasi total. Pembuluh darah di dalam tidak hanya melebar lebih dari 10 kali ukuran sebelumnya, tapi bahkan ada lapisan kristal Doqi yang samar di sekitar pembuluh darahnya dan bahkan tulang-tulangnya. Selain itu, mereka berulang kali memancarkan cahaya lemah. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan membuang pukulan tanpa gerakan mewah. Orang bisa melihat ruang di sekitar tinjunya menjadi terdistorsi. Sebuah dentuman sonik menusuk telinga rendah terdengar di langit seperti guntur. Pukulan sederhana ini bahkan lebih kuat daripada ledakan oktan Xiao Yan telah ditampilkan dengan seluruh kekuatannya saat itu. Dou Zong dan Dou Huang memang dua tingkat yang benar-benar berbeda. Kekuatan aku saat ini seharusnya sudah stabil pada level 1 bintang Dou Zong, menghemat waktu yang cukup banyak untuk menggunakannya. Ini mungkin adalah efek dari kolam darah surga gunung. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Sebagian besar orang harus menjalani periode pengenalan yang cukup lama untuk benar-benar mencapai bintang 1 Dou Zong, namun Xiao Yan saat ini telah melewati langkah ini dan berhasil mencapai tingkat 1 bintang Dou Zong. Meskipun bintang 1 ini Dou Zong mungkin tampak tidak layak disebutkan, jarak antara setiap bintang dalam kelas Dou Zong sangat besar. Jika seseorang mengandalkan pelatihan normal, membutuhkan waktu bertahun-tahun atau bahkan lebih dari 1 dekade untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 bintang tidak jarang. Xiao Yan berseru keberuntungannya dalam hatinya ketika tatapannya beralih ke paviliun batu di dekat mulut gunung berapi. Dia melihat Jin Si dan Jin Gu dengan sekilas. Segera, kakinya bergerak. Dia perlahan melangkah melalui udara kosong dan turun dari langit. Akhirnya, dia mendarat di paviliun rock. Haha, sahabat kecil Xiao Yan, selamat telah melaju ke kelas Dou Zong. Petik 1. Jin Gu tersenyum ketika melihat Xiao Yan mendarat di paviliun rock. Sikapnya menangani Xiao Yan telah berubah tanpa dia menyadarinya. Saat ini Xiao Yan dianggap seseorang di kelas yang sama dengan mereka. Selain itu, ia menyadari bahwa itu Xiao Yan memiliki cukup banyak kartu truf tersembunyi. Itu mungkin bahkan dia tidak akan cocok untuk Xiao Yan jika mereka benar-benar bertarung. Terlepas dari di mana seseorang berada, kekuatan seseorang pada akhirnya akan menentukan perawatan seseorang. Meskipun Xiao Yan memang memiliki kekuatan untuk bertarung dengan seorang ahli Dou Zong di masa lalu, ia pada akhirnya hanya seorang Dou Huang. Di mata banyak Dou Zongs, pada akhirnya sulit untuk melihatnya sebagai seseorang dengan level yang sama dengan mereka. Sekarang Xiao Yan telah berhasil maju ke kelas Dou Zong. Itu wajar bahwa itu Jin Gu dan Jin Si tidak akan memperlakukannya sama ketika berhadapan dengannya. Oleh karena itu, kata-kata mereka sedikit lebih sopan. Aku hanya beruntung. Jika Elder Jin Si tidak memberi aku tempat pelatihan, kemungkinan Xiao Yan akan sulit menerobos. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya ke kedua orang itu dan tertawa kecil. Kata-kata ini memang benar. Jika dia tidak dilatih di Heaven Mountain Blood Pool, itu mungkin mustahil bagi Xiao Yan untuk menerobos kelas Dou Huang tanpa setidaknya 1 tahun. Jin Si tersenyum ketika dia mendengar ini. Dia berkata, kami hanya mendapatkan apa yang kami inginkan. Aku yang lama tidak bisa memikul terima kasih ini. Namun, kamu telah melampaui harapan aku yang lama dengan tetap berada di pool darah selama lebih dari 2 bulan. Bahkan aku tidak berani tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama. Petik 1. Aku telah berlatih selama lebih dari 2 bulan ya, Xiao Yan terkejut. Tatapannya menyapu dia, tetapi dia tidak melihat Nalan Yanran dan yang lainnya. Feng Qing'er dan yang lainnya sudah lama pergi. Saat ini, kamu adalah satu-satunya yang tersisa di Gunung Mata Surga. Betul, temanmu itu telah tinggal di sini selama beberapa waktu sebelum pergi. Dari tampangnya yang cemas sebelum pergi, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Kata Jin Gu. Nalan Yanran juga pergi. Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia mendengar hal ini. Segera, dia mengangguk. Untung dia sudah mengetahui keberadaan Yun Yun. Ketika dia punya waktu, dia akan menuju ke Flower Sekte dan melihat bagaimana keadaannya. Teman kecil Xiao Yan, saat ini, kamu telah berhasil menembus kelas Dou Huang.
Aku ingin tahu, Jin Si ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Xiao Yan secara alami menyadari apa yang Jin Si ingin katakan ketika dia melihat ketidakmampuannya untuk mengekspresikan dirinya. Dia segera berseri-seri dan berkata, Elder Jin Si, kamu dapat yakin bahwa itu Xiao Yan bukanlah seseorang yang tidak bekerja setelah mendapatkan keuntungan. Tinggalkan racun api gunung surga dalam tubuh kamu kepada aku. Petik 1. Jin Si dan Jin Gu menghela nafas lega ketika mendengar ini. Jin Si dianggap sebagai orang terkuat di emas tikus menelan suku. Suku mereka bisa melakukan okupi gunung Heaven Eye ini karena penghadangan dari mereka berdua. Jika Jin Si berakhir dengan kematian karena racun api, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi emas menelan suku tikus. Ini adalah beberapa bahan obat yang diperlukan untuk mengusir racun api gunung surga. Aku tidak mempersiapkannya, oleh karena itu, aku khawatir aku akan merepotkan kalian berdua. Xiao Yan mengeluarkan secarik kertas putih dari storage ring miliknya. Setelah itu, dia menulis beberapa bahan obat di atasnya, dan menyerahkannya kepada Jin Si dan Jin Gu. Jin Gu di samping buru-buru menerima kertas putih. Tatapannya menyapunya. Dia segera tertawa, itu tidak masalah. Pegunungan Heaven Eye ini dipenuhi dengan bahan-bahan obat. Emas menelan mouse suku kami juga memiliki persediaan yang kaya setelah bertahun-tahun. Meskipun bahan-bahan obat ini langka, kemungkinan mereka dapat mencapai tangan teman kecil Xiao Yan pada sore ini. Petik 1. Jin Gu dan Jin Si juga menyadari beberapa tradisi alkemis. Jika mereka ingin alkemis untuk memperbaiki pil obat, mereka perlu menyiapkan bahan obat mereka sendiri. Alkemis ini hanya perlu memperbaiki pil. Jin Gu dengan cepat meninggalkan Pavilion Rock setelah menerima kertas putih. Setelah itu, dia bergegas ke tengah gunung. Dia harus menyiapkan semua bahan obat ini secepat mungkin. Xiao Yan tersenyum ketika melihat Jin Gu menghilang. Teman kecil Xiao Yan, jika kamu mampu mengusir racun api dari tubuh aku, Tribun Emas Menelan Mouse akan memperlakukan kamu sebagai teman seumur hidup. Meskipun emas menelan tikus suku aku tidak dapat dibandingkan dengan keluarga-keluarga kuno, kami juga memiliki reputasi di dunia Magical Beast. Selain itu, karena jumlah kami yang besar, kami menyadari sejumlah besar informasi. Jika seseorang memikirkannya, kita dapat dianggap sebagai individu yang sangat berpengetahuan di dunia binatang ajaib. Tatapan Jin Si perlahan meluncur dari tubuh Jin Gu ke Xiao Yan saat dia dengan lembut tertawa. Hati Xiao Yan bergerak ketika dia mendengar ini. Dia ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, kalau begitu, bisakah aku menanyakan sesuatu dari sesepuh Jin Si? Petik 1. Silakan bertanya. Jin Si menjawab, bolehkah aku tahu apakah Elder Jin Si telah mendengar tentang klan Gu? Xiao Yan menjilat bibirnya dan perlahan bertanya, Gu klan. Petik 1. Kedua kata sederhana ini, bagaimanapun, menyebabkan ekspresi Jin Si berubah dengan cepat. Jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bersambung Panatua Zaisin akan melanjutkan perjalanan Xiao di video selanjutnya. Terima kasih.